Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an wa 'allamana al-bayan. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ashhuril muharram al-ashhurul lati amara Allah lana bi kulli al-ibadah wal khairat. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kalender Hijriah, hari ini kita memasuki tanggal 29 Zulhijjah 1445 Hijriah. Apakah besok tanggal 1 Muharram atau tidak? Nah, kita tunggu menunggu keputusan dari yang berwenang, karena Hijriah itu ayyam ma'dudat, bisa 29 hari dan bisa 30 hari. Tapi penetapannya tidak seviral atau serame kalau Ramadan, Syawal ataupun Dzulhijjah. Di beberapa tempat sudah mulai melaksanakan kegiatan Muharraman. Nanti malam akan banyak pawai dan lain sebagainya. Yang paling penting dari itu adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah putus untuk mendoakan saudara kita di Palestina, mendoakan bangsa ini akan menjalankan pemilihan para pemimpin, mendoakan penyelenggaranya amanah, dan mendoakan keluarga kita, saudara-saudara kita diberikan keberkahan. Dan untuk keberkahan ta'lim di pagi subuh yang berkah ini, hayya ala qiraati umul furqan sabil masani fatihatil kitab qalbul quran al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan penjelasan 3 khalifah terakhir dari dinasti Bani Umayyah. Kita akan bahas khalifah ke-11 dan ke-12, yaitu generasi ketiga dari para khalifah. Yang pertama atau khalifah ke-11, Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Kalau kemarin kita membahas tentang anak-anaknya Abdul Malik, yaitu 4 khalifah. Yang pertama adalah Walid bin Abdul Malik, yang kedua Sulaiman bin Abdul Malik, yang ketiga Yazid bin Abdul Malik, yang keempat Hisham bin Abdul Malik. Generasi kedua setelah Abdul Malik bin Marwan. Kita masuk generasi ketiga. Ini diambil dari khalifah yang ketiga setelah Abdul Malik bin Marwan. Kita tahu setelah Abdul Malik itu Walid, yang kedua Sulaiman bin Abdul Malik, lalu dijeda dengan khalifah Umar bin Abdul Aziz. Baru kemudian Yazid bin Abdul Malik. Nanti anaknya Yazid inilah yang akan menjadi pembahasan kita, Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Dan yang akan menggantikan Walid, khalifah ke-12, itu anak dari khalifah pertama setelah Abdul Malik, Walid bin Abdul Malik. Saya perlu jelaskan ini berulang-ulang karena namanya dekat. Sehingga dalam beberapa kitab sejarah itu menggunakan, kalau terjemah di Indonesia itu nanti Muawiyah 1, Muawiyah 2, Yazid 1, Yazid 2, Yazid 3, Walid 1, Walid 2, dan Walid 3. Nah, ini menunjukkan budaya memberi nama itu masih mirip-mirip. Kayak kita dulu Cecep, Atep, kan begitu ya. Siapa lagi misalnya Asep gitu ya. Nah, sekarang udah berubah, siapa namanya? Francisco.
Siapa namanya? Rocky. Siapa? Kalau perempuannya nanti kalau enggak Siti Aisyah, Siti. Sekarang udah berubah. Siapa namanya? Yasmin. Siapa namanya? Anastasia. Jadi sudah berubah sehingga para Rafael misalnya ya. Itu ada cerita yang lucu. Siapa namanya? Lahirlah di Tanjung Balai namanya Brahim. Nggak bisa bilang Brahim namanya. Pindah ke Jakarta namanya Baim. Kan gitu kan? Pindah ke Singapura namanya Bram. Jadi itu menunjukkan bahwa ketika budaya nama itu berkembang, maka akan memudahkan sejarah menulis namanya. Tapi kalau namanya masih muter-muter di situ, itulah yang perlu dijelaskan dulu. Ini kok ada Yazid lagi? Oh, ternyata Yazid yang dari sini. Ini kok ada Walid lagi? Oh, Walid yang dari garis ini. Sehingga Profesor Dr. Badiatim, salah satu sejarawan yang nulis SKI di Indonesia, Sejarah Kerukunan Islam itu, atau SPI, Peradaban Islam, itu membuat Muawiyah 1, Muawiyah 2, Yazid 1, Yazid 2. Strukturnya begini. Kan kemarin saya jelaskan bahwa dinasti Umayyah itu yang pertama mendirikan adalah Muawiyah. Sehingga dikatakan Muawiyah 1. Diteruskan oleh anaknya yang merupakan teori putra mahkota terbaru saat itu, yang hal baru bagi umat Islam, yaitu Yazid bin Muawiyah. Setelah Yazid punya anak Muawiyah bin Yazid, maka namanya Muawiyah 2. Muawiyah 2 karena melihat perilaku ayahnya yang tidak disukai umat, menyerahkan kepada Marwan bin Hakam, sehingga berpindahlah dari terah Sufyani ke terah Marwani. Tapi masih satu kakek, yaitu dinasti Umayyah. Dari Marwan bin Hakam, dia punya banyak anak. Muhammad bin Marwan, ada anaknya. Tapi anak Muhammad bin Marwan ini tidak masuk ke wilayah istana, dia jadi gubernur di luar. Siapa yang berkuasa setelah Marwan itu? Abdul Malik bin Marwan. Nanti keturunan saudara Abdul Malik ini, Muhammad bin Marwan, itu punya anak. Anak itulah nanti yang akan mengkudeta khalifah-khalifah di bawahnya, di cucunya nanti. Karena ketidakpuasan kan. Abdul Malik bin Marwan punya saudara lagi setelah Muhammad, Abdul Malik, Abdul Aziz. Yang oleh Abdul Malik bin Marwan, dia kepingin anaknya Walid putra mahkota. Abdul Aziz menolak. Tapi kebetulan Abdul Aziz meninggal sebelum Abdul Malik bin Marwan meninggal, sehingga otomatis turun kepada Walid. Tapi pergantian itu diingat oleh anak-anak Abdul Malik, sehingga ketika saudaranya Sulaiman jadi khalifah, dia berikanlah kepada anak pamannya Abdul Aziz. Maka dapatlah Umar bin Abdul Aziz. Nah, dari situ Umar bin Abdul Aziz punya anak namanya Abdul Aziz, tapi tidak masuk ke khalifahan karena dari Umar bin Abdul berpindah kepada saudaranya Sulaiman. Siapa itu? Yazid. Nah, maka sampai ke Yazid, maka Yazid anak dari Abdul Malik namanya Yazid 2. Yazid 2 punya anak yang akan kita bahas namanya Walid. Padahal ada Walid kan sebelumnya, maka namanya ini Walid 2. Anak dari Yazid. Walid 1 anak Abdul Malik. Nanti punya anak namanya Yazid. Maka dia menamai Yazid 3. Itu nanti yang perlu saya jelaskan, muter-muter deh. Kemudian Yazid digantikan oleh Sulaiman bin Hisham. Sementara Hisham itu khalifah setelah Sulaiman bin Abdul Malik, sehingga Sulaiman anaknya Hisham namanya Sulaiman 2. Nah, itulah yang kenapa sejarah itu nulisnya muter-muter di situ. Dan itu menjadi penderitaan tersendiri bagi anak-anak sekolah ketika mendengar gurunya bercerita. Sulaiman 3, Sulaiman 4. Terus ini Pak ada Sulaiman lagi. Oh itu Sulaiman yang 3. Itu karena namanya mirip Pak. Tapi bagi
Bapak ibu yang menulis sejarah sekarang udah enak. Di Arab pun namanya udah berubah itu. Siapa namanya? Bukan lagi Umar namanya. Ya kan? Anastasia, Yasmin, Samir. Nah, udah berubah namanya. Di Indonesia, wah apalagi keren-keren namanya kan gitu kan. Nah, sudah sudah bervariasi dan itu memudahkan sejarawan untuk menulis nama-nama. Makanya ketika terjadi perdebatan nasab misalnya, ini Abid, ini Ubaid, ini Abdul, itu namanya Abid, Ubaid, Abid, muter-muter aja. Siapa namanya? Muhammad. Siapa namanya? Ahmad. Siapa namanya? Muhammad. Siapa namanya? Ahmad. Yang mana itu sebenarnya kan gitu? Yang begitu namanya. Saya punya teman Mesir, Ismak Karim. Siapa namamu? Ahmad bin Muhammad Ahmad. Yang mana itu? Ahmad. Pas tulis namanya Ahmad Muhammad Ahmad. Muter-muter aja. Walid bin Yazid bin Abdul Malik ini adalah anak dari Yazid yang ketika Yazid memerintah sebagai khalifah, dia ingin anaknya menjadi putra mahkota, tapi ditentang oleh saudaranya karena Walid masih kecil. Sehingga Yazid memberikan khalifah kepada siapa? Kepada Hisham. Tapi dengan catatan Hisham harus mengangkat putra mahkota, bukan anaknya Hisham, Ibrahim, tapi Walid. Dan itu telah terjadi kalau kita lihat silsilah pergantian Raja Arab Saudi. Kalau kita lihat dari mulai Abdul Aziz Ali Saud, turun ke Abdul Aziz, Malik Fahad, turun ke Salman kan semua pada pamannya. Tapi ketika naik putra mahkota MBS, dipotong sama dia semua. Klak, dia penerusnya. Muhammad bin Salman. Padahal kan harusnya masih ada paman-pamannya yang lain. Ini sama. Karena Yazid kepingin anaknya, dulu Walid juga kepingin anaknya, Muawiyah juga kepingin anaknya. Memang lagi-lagi cinta anak ini luar biasa. Karena memang orang tua tidak ingin anaknya tidak lebih baik, penerus, untuk meneruskan cita-cita orang tuanya. Siapa nama lengkapnya? Walid bin Yazid bin Abdul Malik bin Marwan. Berarti generasi ketiga. Ibunya Ummul Hajjaj binti Muhammad ibnu Yusuf As-Saqafi. Lahir di Damaskus tahun 90, ada mengatakan tahun 92. Beberapa sejarawan kenapa terjadi perbedaan tahun? Ada yang mengatakan 90, 92. Karena memang pada saat itu masih seperti kita bercampur menggunakan hitungan Masehi, hitungan Hijriah. Karena Masehi pergantiannya berbeda dengan Hijriah. Nah, kalau sekarang kita kan udah nggak berdebat karena pakai Masehi aja kan. Nah, jadi nggak begitu berdebat. Kapan ramenya? Kalau mau Lebaran, mau puasa, mau haji. Ayahnya Yazid bin Abdul Malik ketika hendak memberikan tampuk kepemimpinan kepada anaknya Walid masih kecil, maka dia rela menyerahkan putra mahkota kepada saudaranya Hisham bin Abdul Malik, dengan catatan Hisham harus menyerahkan kepada anaknya Walid sebagai putra mahkota, atau dalam bahasa Arabnya waliyul ahdi, yaitu orang yang akan menjadi raja setelah raja aslinya tidak ada atau wafat, atau disebut dengan putra mahkota. Kalau dalam pemerintahan berarti setelah presiden wakil ya. Nanti dari wakil nanti ada kuai, kuasa usaha ad interim, biasanya antara 3, kalau nggak menteri dalam negeri, menteri pertahanan, dia ada level-levelnya, itu biasa ada aturannya. Kalau di DKM berarti wakil ya. Nah, kalau nggak wakil sekretaris. Kalau dalam senat perguruan tinggi biasanya kalau ketua senat tidak ada, maka sekretaris senat mewakili ketua. Jadi memang yang paling enak itu di mana-mana jadi wakil. Karena wakil itu tidak akan bekerja, alhamdulillah, kecuali ketuanya tidak ada. Dan wakil itu menggantikan ketua jika berhalangan, menggantikan ketua jika dinas atau berhalangan, atau jika meninggal dunia.
Selama ini tidak terjadi, maka wakil ketua hanya mendampingi aja. Sehingga oleh organisasi lain tidak menggunakan wakil, tapi apa? Ketua 1, ketua 2, ketua 3 sampai ketua 5. Kebanyakan ketuanya, bubar juga organisasinya kan begitu. Semua merasa ketua. Nah, itu tergantung kebutuhannya. Kita kembali ke materinya. Walid bin Yazid diangkat menjadi khalifah tepatnya tahun 125 Hijriah yang bertepatan dengan masa hidupnya para ulama 4 mazhab. Salah satunya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i lahir mazhab Hanafi lahir tahun 80, meninggal 150 Hijriah. Hidup pada masanya Imam mazhab Hanafi. Kemudian Imam Malik sekitar tahun 93 sampai 163 juga merasakan ini. Imam Syafi'i nanti karena dia lahir 150 Hijriah. Nah, jadi sudah muncul saat ini dua imam besar di tempatnya masing-masing. Mazhab Hanafi di Irak, mazhab Maliki di Timur Tengah atau tepatnya di Makkah, di Madinah. Waqad istahalla al-Walid bin Yazid ahdahu bi ziyadati a'tiyatil jundi. Sebelumnya saya ceritakan bahwa Hisham ini kan terkenal dengan sangat ketat masalah keuangan. Masih ingat kemarin saya ceritakan dia tidak akan memasukkan hitungan kas bendahara itu ke dalam bendahara sebelum disaksikan dan disahkan oleh 40 akuntan. Jadi kalau sudah bersumpah semuanya angkanya benar, maka masuk ke dalam kas negara. Terus mengaudit, nah dia termasuk kalau dikatakan sekarang tokoh LHKPN. Jadi semua kebijakan istana harus masuk ke dalam Baitul Mal, sehingga dia dikenal sebagai khalifah yang bakhil tuduhannya. Tapi dengan sistem Hisham pamannya sebelumnya luar biasa, harta dan aset Baitul Mal banyak, dan itu dinikmati oleh Walid bin Yazid ketika naik jadi khalifah. Apa yang Walid bin Yazid lakukan? Berbanding terbalik. Pamannya hemat, Walid royal, sehingga dia dikenal sebagai khalifah yang pemurah dan royal. Jadi misalnya Hisham itu untuk mengeluarkan beras bulog kebutuhan 5 ton, ya udah keluarkan saja 4,5 ton karena nanti setengahnya sisa. Nah, Walid enggak, bapak butuhnya 5 ton, keluarkan 10 ton. Nah, jadi rame kan? Jadi orang memuji-muji karena apa? Dia mempermudah dan kemudian dia memberikan banyak fasilitas. Nah, jadi kalau misalnya zaman Hisham itu tidak ada perjalanan dinas, rapat-rapat jangan di hotel misalnya, di kantor. Masuk Walid, silahkan ke hotel, luar negeri bebas semua, senang semua kan? Semua orang tuh senang kalau anggarannya diperluas, apalagi sebelumnya nggak enak. Makanya saya katakan tadi, kelemahan pemimpin estafet itu kalau sebelumnya luar biasa, maka sesudahnya akan menderita itu, karena jadikan contoh. Tapi sebaliknya kalau sebelumnya kacau, dia naik, dia akan dikenal karena lebih baik dari sebelum. Apa buktinya? Yaqulu Ibnu Katsir. Nah, jadi Ibnu Katsir dalam bukunya Bidayah wa Nihayah mengatakan, Innal Walid bin Yazid sara fin nasi siratan hasanatan badi'ar ra'i. Ketika Walid bin Yazid meneruskan kepemimpinan setelah wafatnya Hisham bin Abdul Malik pamannya, itu mendapatkan apresiasi dan tanggapan umat dengan baik. Cerdas, wa amara, dan memerintahkan untuk memberikan bantuan zamani. Zaman itu berarti kayak kita bansos sekarang ya. Kepada siapa? Yang kena penyakit kusta, yang buta, kepada setiap pembantu, pegawai rendahan itu diberikan apa? Bantuan. Wa akhraja min baitil mal at-tayyib wat-tuhab li'iyalatil muslimin, dan memerintahkan kepada Baitul Mal, kalau kita berarti perbudak kas negara ya, untuk memberikan hadiah-hadiah
kepada ibu, kepada anak, kepada keluarga, pokoknya banyak sekali bantuan diberikan. Wazada fi a'tiyatin nas, jadi bantuan yang tidak pernah ada, dia sering memberikan bantuan per seminggu, per bulan. Wala siyama, apalagi ahlus Syam, yaitu penduduk Syam. Kan memang Muawiyah kan besar di Syam. Syam itu 4 negara sekarang: Suriah, Jordan, Lebanon dengan Palestina. Ahlus Syam berarti wah dikasih. Wal wufud. Kalau wufud ini saya komentari. Wufud itu delegasi yang datang. Bapak Ibu mungkin kalau yang punya perusahaan pernah nggak orang merasa kalau datang ke tempat Bapak Ibu senang karena dilayani secara luar biasa, sehingga tamu image-nya enak ke lembaga itu. Servisnya luar biasa, padahal di dalamnya pegawainya menderita sebenarnya. Image-nya aja itu, ada yang begitu kan. Jadi di dalamnya ketat, tapi kok datang tamu baiknya luar biasa, sehingga tamu ngomong, enak di sana kayaknya kerja, pelayanannya oke, bayarannya bagus. Ternyata setelah dia masuk ke sana nggak enak, karena untuk tamu aja pencitraan kan. Di dalamnya biasa aja, kan banyak begitu. Itu mengangkat nama Walid karena wal wufud, delegasi-delegasi yang datang selalu di service excellent. Senang sekali. Wa kana kariman mumaddihan sya'iran majidan la yas'alu syai'an qattun fayaqulu la. Luar biasa. Dia orang yang baik, mengapresiatif, ahli syair, mulia, dan menariknya tidak pernah ada orang yang datang kepadanya dan dia mengatakan tidak. Pasti diberi. Siapapun yang datang pasti diberi. Dan inilah yang diambil oleh para pejabat kita. Siapapun yang masukkan proposal pasti dikasih. Apa akibatnya? Anggaran kita habis. Karena dia nggak mungkin ngasih uang dia sendiri kan. Cari sana, cari sini, cari sana, cari sini, kan begitu. Jadi saya ditanya untuk memutus masalah itu, ya kitanya jangan minta, ya selesai aja. Tapi karena saya ada seorang pejabat waktu mengisi beberapa kajian, ini Pak Ustadz ditunjukin sama dia proposal ini minta semua nih Pak Ustadz. Terus Bapak ada uangnya? Iya, cari anggaran lain lah, kan nggak mungkin gaji saya kan segini kan. Terus saya ngisi pengajian di mana Pak? Ya ini memang ada anggarannya pengajian. Oh iya udah. Saya suka bertanya begitu sambil bercanda-canda. Kalau serius tersinggung kan begitu ya. Jadi ditunjukin nih Pak Ustadz banyak. Sama, cuman bedanya karena dia khalifah, la yas'alun nasa syai'an qattun fayaqul. Jadi kalau datang orang enggak mau mengatakan tidak, dikasih semua. Sehingga dia terkenal sangat orang pemurah. Walakin raghma hadhihi al-akhbar at-tayyibah allati yarwiha Ibnu Katsir anil Walid bin Yazid fi bidayati ahdihi, tapi meskipun kisah ini perawinya adalah orang yang paling diakui Ibnu Katsir, tetapi selain Ibnu Katsir, seluruh sejarawan sepakat Walid ini orangnya pemabuk dan suka main wanita. Itulah permasalahan yang muncul. Jadi Ibnu Katsir mengatakan di awal kepemimpinannya orang ini bagus, tapi kesini mulai berubah. Dan para sejarawan yang lain itu seperti sepakat, meskipun tidak sepakat karena berbeda masa, itu menceritakan bahwa Walid bin Yazid ini adalah khalifah fasik. Kenapa? Karena senang minum. Nah, kalau sekarang kalau ada pejabat senang judi online, nah masuklah itu fasik. Soleh. Tapi yang menceritakan dia soleh hanya satu orang. Siapa itu? Ibnu Katsir dan Imam Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Tapi yang lain komennya apa? Syaribul khamri, minum minuman keras. Yang kedua, yuhibbul ghina war raqasat, senang tari-tarian dan senang musik, hiburan. Dan yang luar biasa, ada kisah tuduhan bahwa dia
ketika diperintahkan oleh khalifah pamannya Hisham untuk melaksanakan haji, dia berniat untuk merok minum di atas Ka'bah. Itu tuduhannya begitu. Jadi waktu dia berkembang, kata pamannya, cobalah berangkat haji. Ya udah, nanti saya mau minum di atas Ka'bah aja. Tuduhan-tuduhan itu oleh sejarawan diyakini karena semua menulis, tapi Ibnu Katsir tidak. Maka di situ terjadi perbedaan. Tapi karena ini mayoritas, ya tentu pendapat Ibnu Katsir kalah dengan mayoritas. Dan yang kedua, yang paling luar biasa, karena dia pernah merobek mushaf Al-Quran. Karena ketika dia membuka pertama Quran itu, dia bertemu dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid, dan mereka membuka dan celakalah para pemimpin yang tidak baik. Min waraihi jahannam, dia pasti masuk neraka jahannam. Yusqa min ma'in sadid, diberikan air timah panas ke tubuhnya. Surat Ibrahim ayat 15 sama 16. Kesel Walid, dia robek itu ayat mushaf itu. Karena menyinggung dia. Kok cocok banget dengan saya kan gitu kan? Nah, ini pula hebatnya kalau orang paham bahasa Arab. Ketika buka Quran, cocok. Makanya kalau ada ibu-ibu atau jamaah, Pak Ustadz, kenapa ya ayat tadi itu menyentuh sekali? Kenapa Ibu? Saya menangis Pak Ustadz. Cocok dengan keadaan saya. Oh gitu ya. Atau ada jamaah lagi baca imamnya, nangis. Kenapa menangis Pak? Cocok banget dengan keadaan saya. Nah, kan begitu ya. Walid waktu buka Quran ini, wah cocok, nyinggung saya ini, dirobek sama Quran. Itulah informasinya dari sejarawan. Fanasabal mushaf wa ja'alahu ghardan lin-nashab wa aqbala yarmihi, lalu dia buang Quran itu, dia mengatakan atawa'ada kullu jabbarin 'anid faha ana zaka jabbarun 'anid, aku diancam oleh Allah yang Maha Perkasa, aku juga perkasa. Idza ma ji'tu rabbaka yaum hasyr, nanti kalau datang Tuhanmu pada yaumil mahsyar, katakan saja Yazid merobek Quranmu. Ini dirujuk dalam kitab Al-Mas'udi Mirwaduz Zahab. Jadi itu menjadi pertentangan karena mayoritas itu menceritakan tentang keburukannya, tapi ada beberapa, salah satunya Ibnu Katsir mengatakan kebaikannya, sehingga Ibnu Katsir tertutupi dengan banyaknya para sejarawan. Nah, saya ketika membaca ini jadi akhirnya mulai mendapat titik merah ketika membahas Soekarno, membahas Soeharto. Kan banyak versi ya, ada buku putih, ada buku hitam. Nah, kalau sekarang sudah nggak lagi, ada PDF sekarang. Nah, itu kan tergantung sejarawan. Tapi pengarang ini ingin membuka fakta bahwa selain fakta yang kita terima, bahkan di Asyuti ini, Asyuti rujukan kita di Indonesia banyak, itu dia katakan sejak awal al-khalifatul fasik, yaitu khalifah fasik, syariban lil khamar, tukang minum minuman keras, muntahikan hurumatillah, suka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu kata Syuuti. Makanya ketika beberapa mengatakan di Syuuti begitu, benar, gak salah. Karena Imam Syuuti salah satu rujukan ternama kan, Imam Syuuti. Tapi di Ibnu Katsir tidak. Ada sisi baiknya, dan itu coba dibahas oleh pengarang ini untuk memberikan kita paparan bahwa selain banyaknya riwayat tentang asy-syanaat, tuduhan-tuduhan kepada beliau, al-saqahal mu'arrifun yang diberikan kepada Walid, ada fakta lain yang harus diungkap juga. Kata pengarang kitab ini, salah satu kelemahan sejarawan ketika mayoritas fakta-fakta itu menunjukkan keburukannya, biasanya sejarawan sungkan mengangkat fakta yang baiknya. Apalagi ketika dia misalnya menjadi narasumber di tempat yang semua nggak suka. Jadi kalau dibahas nanti sukanya pasti nggak dapat popularitas kan gitu ya. Sebaliknya ketika masuk ke tempat yang sangat menyukainya, dia akan angkat kebaikannya, dia tidak sebutkan keburukannya. Dan itu memang ternyata dalam sejarah dikatakan oleh siapa namanya, Muhammad Abu Imarah, salah seorang pemikir keislaman kontemporer, itu disebut dengan iskaliatut tahayyus.
problematika keberpihakan dan subjektivitas seorang penulis. Jadi memang itu nggak pernah bisa lepas. Yang saya katakan di awal-awal saya membahas buku ini, bahwa penulisan tentang seorang pemimpin di masanya itu tidak sama dengan penulisan pemimpin setelahnya. Pasti di masanya itu puji-pujian, karena kalau hinaan pasti ditangkap kan gitu. Tapi setelah masanya biasanya itu tidak mutlak tentang puji-pujian. Itulah kenapa kata para sejawat yang disebut dengan orientalis dengan oksidentalis itu memang sesuatu yang membuat umat Islam ragu, tapi sebenarnya itu membantu umat Islam untuk bisa aware, untuk bisa lebih wisdom, untuk melihat sejarah dan berusaha mencari solusinya. Karena kan orientalis pasti kajiannya kan tentang membahas tentang Islam dari sisi negatifnya kan. Tapi fakta-faktanya ada, tugas kita untuk menjawab fakta-fakta negatif itu kan. Dan kata para sejarawan, syahadatul a'da itulah yang paling luar biasa dalam sejarah. Kesaksian musuh biasanya itu jauh lebih objektif ketimbang kesaksian teman sendiri. Kalau untuk kebaikannya, kalau untuk keburukannya pasti nggak bagus kan begitu. Nah, tugas kita untuk memperbaikinya. Itulah kenapa Michael Hart menyatakan Nabi Muhammad sebagai nomor 1 kan. Itu berarti syahad kesaksian ada, bukan Islam kan. Sehingga dengan banyaknya informasi tentang keburukan dan mayoritas mengatakan asy-syana'at allati alsaqaha bihal mu'arrikhun, sehingga pada masa Walid ini muncullah pemberontakan. Dan sakitnya, kata pengarang kitab ini, bukan Khawarij, bukan Syiah, bukan Romawi, bukan Persia, tapi yang berontak adalah sepupunya sendiri. Karena tidak puas dengan kebijakan Walid bin Yazid. Siapa yang protes tadi? Sepupunya, anak Yazid bin Walid. Kan tadi ada Walid, ada Sulaiman, ada Yazid, ada Hisham. Yazid punya anak yang sekarang kita bahas. Walid punya anak, itu yang memberontak, yang akan menggantikan yang sekarang kita bahas, yaitu Yazid bin Walid, memberontak terhadap Walid bin Yazid. Kenapa? Tidak puas. Dan isu yang diangkat, apa isunya? Ya tadi, Walid pemabuk, main perempuan, kemudian dia poya-poya, hambur-hambur, tapi untuk dirinya, bukan untuk yang lain. Waqad zaharahu wa a'anahu ala zalika ba'da ikhwatihi. Yang memberontak pimpinannya adalah Yazid bin Walid, sepupunya sendiri, anak pamannya, dan anak-anak paman yang lain, Hisham, Sulaiman, Hajjaz. Sehingga kata pengarang kitab ini, yang terjadi terhadap pemberontakan Walid dan akhirnya membunuh Walid itu sudah masuk kepada asabiyah. Apa itu? Fanatik kabilah atau keluarga. Jadi, kenapa dia? Harusnya saya. Kenapa dia? Harusnya saya. Jadi sudah mulai ada muncul fanatik antar keluarga. Kenapa? Karena tadi kan para raja ini istrinya 4, banyak kan gitu, anaknya banyak. Nah, tentu dia pinginlah ini berkuasa. Kalau biasanya, mohon maaf, kalau beberapa lembaga-lembaga Islam, kemudian pesantren atau sekolah-sekolah besar, itu biasanya suka terjadi terah ya, perebutan antara terahnya gitu. Misalnya kiai punya anak, punya ini naik, ini berkuasa, terahnya itu akan begitu, terjadi pertengkaran. Nah, itu kelemahan kalau lembaganya diurus keluarga. Majunya cepat, tapi berantemnya juga lama. Tapi kalau nggak diurus keluarga, majunya lama, berantemnya lama, karena nggak maju-maju, jadi nggak ada yang tertarik kan. Biasa saja. Sama kalau masjid sama juga itu. Terahnya juga berkuasa, masuk DKM-nya ini, dia senang ustadznya begini, ustadz ini datang semua. Ganti lagi dia senangnya ustadznya Gus ya, Gus semua datangannya, kiai kan. Jadi memang itu tidak bisa dihilangkan karena tergantung tadi berkuasa. Sehingga kata pengarang ini, sebenarnya pemberontakan terhadap Walid selain karena Walid dituduh khalifah yang tidak benar,
tapi lebih kepada fanatisme kelompok. Dan Nabi sudah lama mengingatkan itu ketika Haji Wada. Apa? Tidak ada perbedaan antara kulit putih, kulit hitam, Arab dan asing, keturunan darah biru atau darah bukan biru, kecuali takwa. Rasul sudah katakan itu, tapi kan pada prakteknya nggak bisa hilang fanatisme dan komunal kelompok itu, sehingga terjadilah pemberontakan yang akhirnya membunuh Walid bin Yazid. Kenapa? Salah faktor keduanya karena pamannya Hisham sempat menyatakan, wahai Walid, engkau kan banyak yang protes para umat, tapi aku sudah berdiri dengan ayahmu. Bagaimana kalau engkau mengundurkan diri diganti anakku, Maslamah bin Hisham? Walid nggak terima, maka semakin besarlah perbedaan itu. Dan akhirnya orang-orang yang tidak senang terhadap Walid, ya tadi, khalifah gila, peminum, suka perempuan, pokoknya nggak benar saja, maka wajar kalau dia harus dijatuhkan, zindiq. Yazid bin Walid itu mencari pembenaran itu. Dia katakan, ya kalau begini gimana, wajar kita turunkan? Wajar, turunkan. Jadi dia mencari pembenaran itu dan permintaan banyak, akhirnya turunlah Walid bin Yazid dengan dibunuh. Dan ketika dibunuh, Walid mengatakan, ini kayaknya aku seperti Utsman ini, Khalifah Utsman tertuduh. Dia pulang ke rumah, mengambil Quran, baca Quran, ya saat itu dia diserang dan dibunuh. Tapi kalimat terakhirnya dikatakan, amma wallahi la in qataltumuni la yartaqi fatqakum wa la yulimmu sya'sakum wa la tajtami kalimatukum. Ingat, sebagaimana Utsman dulu wafat, dibunuh, maka kalau kalian membunuhku, maka setelah aku pasti akan terjadi perpecahan dan tidak akan bertahan lama dinasti ini. Dan betul, ketika Yazid itu hendak menggulingkan Walid, berkata banyak saudaranya. Salah satunya dari terah yang lain, dikatakan apa? Sebaiknya jangan kita turunkan Walid, karena kalau kita turunkan maka akan membuka pintu bagi orang lain ingin mengambil kekuasaan. Dan terbukti dari terahnya Muawiyah, yaitu Khalid bin Muawiyah bin Yazid, itu ikut berontak. Padahal dia kan terahnya Muawiyah yang sudah diambil Marwan, kan begitu, ikut berontak juga. Dan pemberontakan itu luar biasa besar, mengambil banyak waktu Walid, sehingga dia fokus menghancurkan pemberontakan dari wilayah Muawiyah, dari terah pamannya Muawiyah. Tapi sepupu kandungnya sendiri, Yazid, juga memberontak. Akhirnya Walid mati terbunuh. Sehingga kata pengarang kitab ini, berarti turunnya Walid bin Yazid tidak murni karena dia tidak kompeten. Pasti ada trik lain, karena yang lain juga ingin berkuasa. Jadi pengarang ini ingin mengatakan, matinya Walid betul karena masyarakat membenci dia. Bahkan saudaranya sendiri mengatakan layak Yazid bin Walid bin Yazid diturunkan, kata saudaranya Sulaiman. Tapi Sulaiman tidak setuju dengan cara pemberontakan. Tapi pandangan Yazid, kalau tidak pemberontakan berdarah tidak mungkin bisa diturunkan, kan begitu. Nah, jadi yang satu setuju dengan ketidakkompetensian Walid harus diturunkan, tapi tidak sesuai dengan pemberontakan. Sementara pandangan Yazid, kalau tidak berontak ya nggak bisa diturunkan. Nah, di situ perbedaan yang akhirnya lebih mayoritas mengatakan harus revolusi, pemberontakan, maka tergulinglah Walid bin Yazid. Tetapi dengan jatuhnya Walid bin Yazid membuka pintu masuk berdirinya dinasti Abbasiyah. Itu dimulai dengan pergerakan orang-orang Yamaniyun, orang Yaman yang sebelumnya membela dinasti Umayyah, tapi karena tidak kompeten, mereka sekarang mencari-cari dari terahnya Abbasiyah, yaitu dari paman Nabi Abbas bin Abdul. Nah, jadi dikatakan pengarang ini, dengan turunnya Walid bin Yazid, maka sebenarnya dinasti Umayyah sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada sesudahnya dua khalifah terakhir, itu hanya meneruskan, tapi akan terus bergejolak.
Karena orang sudah melihat, oh bisa ini di demo, oh bisa ini diberontak. Itu yang kata Sulaiman, jangan dengan pemberontakan, coba dengan jalur yang lain. Maka kalau melihat ini, maka kita harus mengakui kepemimpinan dari sisi ini ya, Soeharto dengan Gus Dur. Kenapa? Untuk menghindari perpecahan bangsanya, dia lebih baik mengundurkan diri. Kan Soeharto mundur itu. Terlepas ini ya, saya harus klaim dulu, nanti kita membela Soeharto itu. Tapi pendapatnya untuk menghindari perpecahan. Lalu Gus Dur juga ketika diminta oleh pasukan Berani Mati NU harus membalaskan itu, tapi kan nggak mau, udah selesai. Hanya tidak terjadi perpecahan. Juga terjadi ketika Yazid naik kan diminta untuk membaiat. Siapa itu? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Kan nggak mau demi menjaga perpecahan umat. Kecuali yang menentang siapa? Abdullah bin Zubair kan? Yang nanti jadi perang yang akan menghancurkan kota Madinah. Meskipun kata yang lain dia harus diturunkan, tapi kata saudaranya Abbas, Sulaiman yang merupakan saudaranya langsung, tidak pantas kalau kita mengadakan pemberontakan. Wallahi laula anni akhafu alaika laqayyatuka wa arsaltuka. Karena aku khawatir ini akan membuka pintu masuk dan kehancuran kalian. Apa katanya? Ya Bani Marwan, wahai terahnya Marwan, kalian jangan bahagia. Inilah awal kehancuran dinasti ini. Itu sudah diingatkan. Dan memang setelah jatuhnya Walid, naiklah akhirnya Yazid bin Walid. Yazid hanya memimpin 6 bulan. Dikudeta juga akhirnya juga. Kenapa? Masa Yazid muncul pergolakan. Yang pertama, pergolakan Ahlu Palestin yang tidak puas dengan kebijakan Yazid bin Walid. Ternyata Ahlu Palestin itu pendukungnya Walid bin Yazid. Sehingga kepemimpinan Yazid bin Walid itu hanya kurang lebih 6 bulan, tidak lebih, karena ketidakpuasan orang-orang pendukungnya Walid bin Yazid yang mengakui ketidakmampuan Walid tapi tidak setuju dengan revolusi atau pemberontakan. Sehingga setelah Walid diturunkan, naik Yazid bin Walid juga diturunkan dengan pemberontakan yang pada akhirnya ketika terjadi pemberontakan Palestina itu mereka menolak Yazid menjadi khalifah. Bahkan mereka mengangkat anaknya daripada Sulaiman yang bernama Ibrahim bin Walid untuk menjadi khalifah yang nanti akan kita bahas pada khalifah ke-13, yaitu Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik. Siapa itu bin Walid? Saudaranya Yazid bin Walid, saudaranya juga gitu. Tapi tidak setuju dengan pengangkatan Yazid yang memerintah terhadap Walid. Itu yang dikhawatirkan dan terbukti terjadi banyak sekali pemberontakan sehingga dari masa kepemimpinan khalifah ke-11 Walid, Khalifah Yazid itu isinya pemberontakan. Nanti kita akan bahas akan datang Khalifah ke-14 juga isinya pemberontakan yang menjadi pemicu runtuhnya dinasti Umayyah dan bangkitnya dinasti Abbasiyah. Nah, poin yang mau saya sampaikan begini Bapak Ibu sekalian. DKM ini jangan pernah mempublish pertengkaran di dalamnya. Kenapa? Itu akan melemahkan sendiri. Tapi puas memang biar orang tahu kebobrokan si fulan. Tapi kalau bisa diselesaikan di dalam dan menjaga madah itu jauh lebih baik. Dan sejarah membuktikan tidak semua mata orang melihat kita itu matanya ainur ridho. Sama seperti kita cerita publish kebahagiaan, tidak semua orang matanya ainur ridho. Ada yang tidak suka. Makanya Rasul mengatakan dalam setiap pagi apa? Ya Allah, aku berdoa pada hari khainatul ayun, dari khianatnya pandangan mata. Karena semua orang tidak sama melihat sesuatu. Dan itu yang kita mintakan setiap kalau pagi apa? Selain doa tadi supaya selamat, minta dari apa? Khianatnya pandangan mata. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau dikonfirmasi silakan sebelum saya berikan penutup. Ya. Silakan. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat fakta-fakta sejarah itu bahwa sistem kekhalifahan itu tidak murni untuk menegakkan syariat, Betul. tapi lebih kepada perebutan kekuasaan juga. Betul. Hanya beberapa khalifah yang menegakkan syariat. Kemudian kita tarik kepada masa sekarang bahwa banyak yang berpendapat kita ini akan makmur kalau dengan menggunakan sistem kekhalifahan. Betul. Sementara kalau fakta sejarah mengatakan tidak menjamin juga itu. Ya. Kira-kira kemudian ada pendapat lain bahwa pada akhir zaman ini nanti bahwa kekhalifahan itu akan berdiri lagi dan disitulah akan kemakmuran umat muslim. Ya. Kira-kira pendapat Ustaz gimana juga? Baik. Fakta sejarah, kemudian keinginan yang apa namanya yang diinginkan oleh umat Islam seperti sekarang ini dengan kondisi yang tertekan ini menginginkan kekhalifahan. Kira-kira gimana Ustaz? Ya. Pandangan Ustaz? Baik. Terima kasih. Sebelumnya saya clearkan dulu. Walid bin Yazid itu meninggal dibunuh karena revolusi, sementara Yazid bin Walid itu meninggal karena penyakit taun, karena habis dayanya untuk menghadapi banyaknya pemberontakan. Jadi meninggal karena taun, karena sakit menular. Pertama, inilah yang menjadi perdebatan panjang. Apakah kita percaya kepada khilafah atau tidak? Makanya perdebatan panjangnya antara beberapa para pemikir itu, dengan munculnya Taigun Nabhani dengan gerakan Hizbut Tahrir misalnya, kemudian muncul khilafah versi dari Turki, Ottoman misalnya, itu memang perdebatannya begini. Sebenarnya kepemimpinan itu apa tujuan utamanya? Tujuannya adalah siyasatuddin wad dunya, mengatur kehidupan beragama dan kehidupan manusia. Itu pengertian. Apa target utamanya? Ar-rifahiyah wal adalah al-ijtimaiyah. Apa sasaran target khilafah itu? Apapun pemimpinnya, keadilan dan kesejahteraan sosial. Hanya itu kan tujuannya. Bapak misalnya bagus ibadahnya, rajin semua ke masjid luar biasa, tapi ekonomi nggak berjalan, ya nggak bisa juga. Atau sebaliknya, hidupnya mewah, canggih, tapi ibadah nggak ada, ya muncullah tadi tingkat kebahagiaan rendah kan begitu kan, stres. Nah, perdebatan itu akhirnya memunculkan sebenarnya khilafah itu tujuannya lebih kepada mengambil kekuasaan saja atau ingin mensejahterakan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, sebelum saya menjawab, sebenarnya khilafah yang murni Islam itu pada masa siapa? Semua sepakat khilafah yang murni itu hanya dua, Abu Bakar dengan Umar. Itu sepakat mutlak, tidak ada perbedaan. Baru sepakat 98%. Siapa? Sampai Khalifah Utsman sebelum terjadi pemberontakan. Turun lagi sekitar 90% sampai Khalifah Utsman. Turun lagi 80% sampai Khalifah Ali, karena Ali diangkat di Irak bukan atas kemauan sahabat yang lain. Tapi dari semua itu ada satu hadis Rasul yang mengatakan khilafah yang mulia setelah aku wafat adalah yang berumur 30 tahun. Oleh para sejarawan dihitung 30 tahun, ternyata dihitung Abu Bakar 2 tahun, Umar 12 tahun, Utsman 10 tahun, Ali 6 tahun. Oh, berarti kepemimpinan yang mulia hanya 30 tahun. Setelah dihitung tahunnya itu sampai ke Khalifah Ali, sehingga mayoritas sepakat bahwa khilafah Islam yang murni hanyalah sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ditambahkan yang kelima, tapi itu versi tidak semua, yaitu Umar bin Abdul Aziz yang dikatakan Khulafaur Rasyidin yang kelima. Tapi mayoritas, berarti kan secara umum ya, kecuali Syiah dan Khawarij yang menolak, kepemimpinan sah itu 4 sampai Ali bin Abi Thalib. Sesudah itu bukan khilafah, tapi turun temurun. Mau dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Turki Utsmani, semua sama, turun temurun. Sehingga kalau ditanya mau pakai khilafah yang mana akan mulia, tentu
khilafah 4 sahabat mulia itu. Pertanyaannya, yang akan duduk di khilafah ada nggak yang kompetensinya selevel dengan 4 manusia mulia itu? Nggak ada, itu masalahnya. Maka terjadilah perdebatan antara ulama Azhar, ulama Saudi, ulama lain. Di mana titik temunya? Nggak ada. Kata orang Saudi, ya kerajaan Saudi yang terbaik. Sekarang mereka diam. Naiknya MBS sekarang mana bagusnya kan begitu? Kata Jordan, kami yang terbaik. Setelah naik Raja Jordan dengan istrinya Rania yang tidak baik, mana baiknya nggak berjilbab kok begitu. Di kami, jadi lalu muncullah kamilah yang terbaik, Ottoman, Turki, Utsmani. Arab nggak mau, bukan Arab nggak diakui kan gitu. Jadi tidak ada titik temu khilafah itu yang mana mau dipakai. Kalau sepakat 4 khalifah itu, pertanyaannya siapakah yang kompeten untuk 4 khalifah itu? Ada yang selevel mereka? Ya nggak ada. Oh, nggak ada hadisnya kita menuju surga kan gitu kan? Manusia surga di bumi nggak ada. Mendekati neraka yang banyak kan gitu kan? Nah, sesuai dengan pendukungnya. Sehingga akhirnya beberapa ulama seperti Abdullah bin Umar mengatakan khilafah itu yang penting tujuannya apa? Mengatur agama dan mensejahterakan umat. Jika itu tercapai, apapun caranya, silahkan. Itu bentuk ijtihad dan Nabi tidak pernah mengatakan khilafah yang terbaik. Nabi hanya katakan, pilihlah orang yang terbaik di antara kamu ketika kamu sholat dengan musafir. Cuman itu kan hadisnya, sholat dengan musafir. Sekarang saya tanya, kalau lagi sholat imam, kita patuh nggak sama imam? Nah, sekarang kita balik, kita patuh nggak sama pimpin kita? Enggak, itu sudah berarti nggak tercapai kan? Ada nggak orang yang sholat tadi sama sholat subuh, dia rukuk kita berdiri? Ada nggak? Nggak ada kan? Tapi pemimpin sehari-hari kita patuhi nggak? Enggak, karena kita nggak milih dia, ngapain kita patuhi kan gitu? Nengok mukanya kita udah muak kan begitu kan? Nggak bisa. Satu. Yang kedua, pemimpin musafir. Kata Rasul, pilihlah kalau musafir. Musafir itu apa kata? Belok kanan, kita belok kanan. Tapi kenyataan kita kalau jalan-jalan, ibu berkumpul jam 5, datang jam 7. Enggak patuh, ketika jalan itu. Jadi kalau itu ditanya, apa sikap saya? Saya setuju kepada pendapat para ulama Azhar yang mengatakan khilafah itu silahkan itu bentuk ijtihad selama agama terjaga dan dimuliakan dan masyarakat sejahtera, cara apapun selama itu tidak bertentangan itu adalah termasuk khilafah yang dibolehkan. Itu yang pertama. Maka muncul istilah kita bentuk PBB Islam, kita bentuk negara Islam OKI, kita bentuk organisasi Islam besar. Itu semangat itulah yang banyak di negara kita. Tapi semakin semangat semakin berpecah belah. Saya mau katakan, muncul Partai Keadilan tahun 90. Wah, luar biasa itu dukungannya. Sini-sini jadi PKS. Sini-sini jadi Partai Umat. Sini-sini jadi banyak partainya kan? Saling buka-buka aib lagi. Nah, sudahlah, susah kita mau ngomong kan? Muncul gelora muda. Udah di grup itu isinya buka-buka aib aja tuh. Ini partai buka aib atau gimana kan gitu kan? Udah sedang sindir sana sindir sini. Artinya sejahtera, nggak ada yang sejahtera, berarti tidak tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan melihat politik itu menguasaan, kalau pendapat saya pribadi, saya belum menemukan satu usaha dari khilafah itu yang murni kecuali 4 khalifah itu. Dan itu dimulai sejak Muawiyah mengangkat anaknya sebagai penerusnya kan. Tidak ada yang murni. Kalaupun dia berhasil adil, itu menurut pendukungnya. Seluruh pergerakan partai, mohon maaf dari Dudu Masyumi misalnya di negara kita ya. Kalau Mesir Partai Ikhwan Muslimin, ujungnya jatuh. Kenapa? Karena ketika berkuasa tidak mensejahterakan masyarakat. Iya, itu karena gerakan Yahudi, Zionis, itu terserahlah mau gerakan Yahudi, Zionis, yang penting masyarakat miskin. Nah, apa solusinya kan begitu? Ada misalnya datang jamaah, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Kita bilang ini karena gerakan Yahudi, Zionis, gerakan di mana-mana. Dia pusing, iya Pak, saya mau makan gitu. Ada nggak uangnya? Uang. Bukan itu, kalau hanya makan, binatang juga makan. Allah berkuasa atas ini. Iya Pak, Bapak udah ceramah 2 minggu, 2 dan mas saya mau makan Pak. Ada nggak uang? Ya, sama saya juga nggak ada. Selesai kan masalahnya? Karena memang kesejahteraan itu menjadi poin pentingnya. Untuk beberapa level mungkin iya, level-level atas kebebasan berbicara itu iya, tapi untuk level bawah itu memang kesejahteraan. Dan kalau itu tercapai, maka kata ulama itulah khilafah yang sesungguhnya. Dan kita belum menemukan itu sampai saat ini, khilafah yang seperti 4 khilafah yang kata Nabi tadi.
kepemimpinan khilafah Rasyidiyah hanya 30 tahun, itulah sampai Ali bin Abi Thalib. Itu pun disepakati mayoritas, bukan mutlak. Masih ada yang menolak juga. Yang sepakat hanya sampai Umar saja, itu sepakat semua. Tapi sampai Utsman, dianggap Utsman lalu terakhir kan agak kurang. Khalifah Ali dianggap memindahkan ibu kota kebijakan yang kata para sejarawan dengan membaca istighfar, semoga tidak salah, itu kebijakan yang kurang tepat kan begitu kan. Tapi kan hati-hati karena ini sahabat semua kan begitu. Nah, jadi poinnya apakah sekarang iya, semua gerakan politik ingin mengambil kekuasaan. Dan biasanya targetnya kita ambil dulu, nanti kalau sudah berkuasa kita akan buat kebaikan. Itu rencana. Kalau sudah naik, bagaimana saya tidak turun dan bagaimana anak-anak saya, teman saya terus berkuasa. Itu akan berlanjut. Nah, dan terakhir kalau ditanya terkait dengan yang terakhir Pak, yang terakhir ada 3 tadi. Terkait sikap sekarang Pak ya. Terkait sikap sekarang, apa yang kita lakukan? Ya tentu kita harus menjadi orang yang bijaksana. Apa bijaksana itu? Dukunglah orang yang menurut kita baik dan yakini itu baik. Tapi kita tidak boleh menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Tapi kalau salah harus kita luruskan. Nah, yang kita pahami salah sepanjang yang kita tahu. Nah, karena kita kan nggak tahu di balik itu. Nah, jadi sebagaimana kata Rasul, kita hanya menilai yang zahirnya, sisanya kita istikharah sama Allah. Yang penting poin kita tidak menganggap yang berbeda dengan kita itu berarti dia sesat. Nah, saya sering dalam diskusi mengatakan masalah politik, masalah kepemimpinan negara ini saya lebih cenderung pendekatannya bukan akidah. Saya pribadi pendekatannya fikih. Kalau pendekatan fikih itu bisa 2 pendapat, bisa 3 pendapat. Nah, begitu. Yang penting pendekatan fikih itu kan lebih kepada pendekatan ijtihad. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Tapi kalau pendekatan akidah itu memang agak khawatir kita, karena akidah itu biasanya kafir dan Islam. Jadi nanti pilihannya halal haram gitu. Tapi kalau pendekatan fikih memang halal tapi ada 2 pendapat, ada alternatif, ada penjelasannya. Selama ada penjelasan dan ada dasar syariatnya, kita harus berikan apresiasi. Kalaupun kita tidak setuju, ya kita ambil mana yang kita yakini. Kan pada akhirnya kan istafti qalbak, mintalah fatwa ke hati nuranimu. Kita yang lebih tahu. Dan bagaimana supaya kita bisa dapat fatwa dari hati nurani? Itu dibangun dengan banyak mengaji, banyak membaca, banyak belajar. Kira-kira begitu Pak poinnya. Jadi mintalah fatwa kepada hati nurani sendiri dan membangun hati nurani itu dengan mengaji, membaca dan minta kepada Allah. Hadisnya 2. Makhaba man istakhara wa manadiba man istasyara. Tidak akan binasa orang yang minta pendapat kepada Allah, minta petunjuk, dan tidak akan menyesal orang yang banyak bertanya minta pendapat kepada orang ahlinya. Nah, tapi jangan nanya semua orang ditanya, yang ahlinya. Nah, apalagi nanya di Facebook, wah rame itu, atau di media sosial. Tanya sama ahlinya. Karena kalau bukan ahlinya, jawabannya kadang-kadang di luar nalar. Kalau bahasa anak muda di luar nurul katanya. Gitu Pak. Cukup Pak ya? Baik, terakhir sebagai penutup, sebagaimana saya katakan sejak awal saya mengisi materi tentang sirah ini, saya hanya menampilkan, mendeskripsikan apa yang terjadi, tapi saya akan beri komentar karena pengalih mengatakan pada akhirnya sejarah dibuat agar kita paham, lalu kita bijaksana mengambil sejarah itu, lalu kita mengambil kesimpulan itu membuat kita dengan teori semakin banyak yang kita tahu, maka semakin berkurang dan semakin sedikit kita memvonis orang lain. Iza zada ilmuhu qalla inkaru. Semakin banyak wawasan pengetahuannya, semakin sedikit dia mengingkari atau memvonis orang lain. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Walakum minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk Pak? Saya tadi udah terang begitu dah. Belum ya? Oh, iya. Ya, silakan, boleh Pak. Saya tadi kalau udah terang itu udah khawatir takutnya ada yang mau ini kan. Kan masih ada kita yang bikin kalau udah syuruk harus waktu itu begitu. Nah, jadi kita harus menghormati itu. Silakan Pak. Untuk beberapa waktu yang lalu sempat heboh dengan HTI. Oh, Hizbut Tahrir, ya. Sebenarnya ideologi apa yang diusung HTI itu? Membawa
kekhalifahan Ya. apa yang gimana gitu? Baik, Pak. Hizbut Tahrir itu di beberapa negara ditolak, termasuk di Indonesia. Tapi negara lain diterima, Pak. Karena kalau saya ditanya, apakah selama ini membahayakan? Enggak. Saya punya teman akrab sesama ustadz juga, enggak. Saya ketemu sama sekjennya itu dialog, bahkan saya mengajar beberapa keluarga dari mereka itu pengajian begini, minta kajian tafsir keluarga, nggak ada masalah. Tapi mungkin oleh para pemangku negara, dia mungkin melihat efek mungkin 30 tahun ke depan, bukan sekarang. Dan itu mulai mereka rasakan yang anti Islam ya, ketika 212. Nah, itu kan puncak dari hasil akumulasi dari pergerakan Islam yang luar biasa kan. 212 itu kan apa efeknya sekarang? Jarang sekali subuh di masjid itu kosong. Dan itu ditakuti ke depan. Nah, saya pengisi tetap di Lanut Halim, yang markas Halim itu, yang Parantara itu. Saya pengajian tiap Jumat sore di sana, pengajian ini juga sejarah, fikih semua. Itu penuh masjidnya, Pak. Ngaji benar. Cuman dia bilang, Pak Ustaz, kita nggak disebar-sebar, ngaji aja begitu ya. Nggak pakai itu begitu. Penuh, Pak. Saya kalau ngaji itu pertama tuh agak deg-degan, masuk loreng semua kan, ngaji gitu ya. Itu kalau sudah benteng negara ini kayak TNI begitu ngaji kan itu luar biasa, berarti keislamannya luar biasa. Dan di Lanut Halim itu dengan kepemimpinan komandan yang baru, karena kebetulan yang mengundang saya kadispernya itu tiap Jumat sore wajib ngaji, tiap Rabu wajib tahajud dan sholat subuh, dan wajib sholat duha tiap hari. Jadi Rabu itu bagi sebagian yang nggak sedang itu malam yang penderitaan. Kenapa? Karena kan harus tahajud, subuh di situ berjamaah. Bayangkan Bapak, kalau dia nggak di situ kan harus subuh berjamaah di situ, perintah kadispernya. Nah, karena kadispernya itu mantan pimpinan skuadron di Sulawesi. Dia berhasil menggerakkan di skuadron itu, berkembang, agamanya bagus, taat, pindah kemari. Nah, dia mau terapkan lagi. Dia pimpinan skuadron di sana, komandan. Sekarang pindah berarti karena itu jadi kadisper ya. Berkembang. Itu contohnya. Kemudian beberapa seperti kementerian ya, BUMN, itu kan pengajian sekarang dahsyat itu. Majunya rame, Pak. Akhirnya kan mulai ditakuti, wah ini bahaya nanti nih, Salafi Wahabi begitu ya. Nah, jadi kalau Bapak tanya HTI itu, kalau saya ditanya tidak ada masalah. Gerakannya bagus, demo juga damai. Yang paling disenangi oleh yang lain maksudnya dia bukan anti poligami kan. Kemudian tidak pernah buat kerusuhan, bersih. Tapi memang yang diperkirakan oleh para politisi, oleh ahli negara ini bukan itunya, tapi mungkin 30 tahun ke depan. Kalau semuanya begitu kan, wah, susah Pak, soleh semua. Kan ada istilah kalau kita dulu sekolah, jangan soleh-soleh amat dah, nggak enak soleh-soleh amat kan begitu ya. Semua dosa ya adalah happy-happy dikit kan begitu kan. Coba saya tanya ke Bapak lebih senang punya teman soleh sekali atau santai Pak? Nah, jujur aja, punya mantu yang soleh sekali atau santai? Yang santai maunya. Saya punya jemaah itu, mantunya soleh sekali, ibadah on time, baca jamaah, baca Quran. Aduh saat kayaknya garing banget. Ibu bersyukur punya mantu begitu, saya bilang. Saya nanti punya anak pinginnya begitu, tapi kayaknya nggak enak, mau bercanda nggak bisa, makan itu serius, semua serius kan ya. Nah kalau itu karakter saya bilang. Iya maunya kan Ustaz bercanda dikit lah, ini serius, baca Quran, baca kitab. Aduh kayaknya gimana gitu Ustaz katanya. Saya dalam hati, ini ibu ini aneh, dapat yang baik malah. Jadi kalau ditanya apakah Islam bisa maju dari kita, ya kita bisa nerima nggak Islam itu gitu. Kalau kita bisa nerima ya maju gitu, kalau enggak ya kita aja sendiri. Ada yang kepingin, ya janganlah, kalau saya dulu sekolah ya pesantren itu, jangan soleh-soleh banget lah gitu. Berapa kali saya misalnya kalau kumpul, nanti nggak usah ikut lah, nanti kan orang soleh, kita mah agak nakal dikit. Jadi memang kita udah dikucilkan itu kalau terlalu soleh gitu. Nah, mungkin bapak-bapak yang pengalaman dulu pernah nakal ya, paham lah ya. Nah, makanya saya kalau ketemu jemaah yang sudah hijrah, semangat itu, saya bilang, Bapak ketika menolak orang-orang yang nakal itu, jangan pakai kacamata Bapak setelah hijrah. Karena kalau Bapak menilai setelah hijrah, Bapak akan salahkan semua orang. Tapi pakailah kacamata dulu bagaimana orang kesal sama Bapak sebelum hijrah. Pakai itu, jadi Bapak biar agak tenang menyalahkan orang. Misalnya, Bapak berapa umurnya? 50 tahun Pak Ustadz.
Kapan hijrahnya? Baru 5 tahun yang berarti 4-5 tahun Bapak kan nggak bener kan saya bilang. Nah, bayangkan orang setelah Bapak itu gimana keselan sama Bapak selama 45 tahun. Nah, jangan yang setelah 5 tahun, nanti salah semua kata Bapak. Biar Bapak punya empati. Nah, dulu orang gimana nunggu saya sampai berubah kan begitu ya. Nah, jangan selalu Bapak salahkan semua orang. Kalau begitu pandangnya ya makanya nggak masuk. Begitu Pak cara melihatnya. Jadi kalau ditanya bagus karena saya pribadi melihat dan saya berteman, saya makan ngisi pengajian ini nggak ada masalah. Tapi karena pemerintah sudah melarangnya ya, kalau kata kitab ini kalau sudah pemerintah kita kan harus patuh ya. Oh berarti patuh pemerintah. Siapa lagi yang mau kita patuhi kan begitu? Keputusan begitu. Nah, terus kalau kita ingin mencabut, bagaimana caranya? Kita dukung partai Islam menang, nanti sudah naik DPR dicabut aja kan gampang cabut itu Pak. Tinggal tanda tangan selesai Pak. Kapan mencabutnya? Ya kita pilih pemimpin yang kita dukung menang nanti, tinggal minta cabut, gampang. Tapi karena kita kalah terus, ya sudah, merasa menang sendiri kan? Menangnya di grup aja. Kalau di luar kan katanya kalah terus kan begitu. Ya sudah, mau gimana lagi gitu. Kalau bahasanya kita harus patuh pada keadaan, karena itulah pilihan negara kita sudah terima. Bagaimana? Tapi kan Pak Ustadz sudah dikalahkan semua, ini sudah inspirasi, wah itu kebanyakan nonton film itu. Terlalu semua digambarkan selalu apa? Pokoknya udah kalah aja. Kalau dia tunggu datang ini aja lah Imam Mahdi sama Nabi Isa aja lah gitu. Kalau semua udah digambarkan udah tidak mungkin terjadi. Saya bilang kalau sudah masuk gitu kan berarti sudah putus asa ya. Ya sudah, kalau begitu Bapak masuk rumah, kunci ibadah, tunggu datang Imam Mahdi sama Nabi Isa. Selesai kan begitu? Begitu Pak? Silakan.